Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu lagi. Dan kali ini, pagi ini, saya bersama salah satu santri dari Kiai Haji Ali Maksum, yaitu Kiai Haji Abdul Muhaimin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kota Gede. Bagaimana kabarnya, Kiai? Alhamdulillah sehat, bahkan akhir-akhir ini saya full activity berkeliling ke berbagai bagian wilayah, sejak dari NTB, Jakarta, Surabaya, Malang, besok akan ke Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Kiai menyambut Khol Kiai Haji Ali Maksum yang ke-33 ini ada beberapa hal yang ingin kami korek dan ingin kami ketahui dari Kiai Abdul Muhaimin selaku dulu pernah nyantri dengan Mbah Ali Maksum. Dan hari ini termasuk santri tua yang masih tersisa. Oh gitu, Kiai? Ya, di Jogja ini tinggal saya dengan Pak Syari mungkin. Gitu. Mbak Syari Apta. Ya, Gus Najib sudah wafat itu satu kelas, Muhadi Zainuddin sudah meninggal juga, habis sekarang. Kiai, apa yang paling mengesankan dari Kiai Haji Ali Maksum menurut Kiai Abdul Muhaimin? Ya, saya beruntung mondok di Krapyak pasca G30 SPKI. Saya lulusan sekolah rakyat tahun 66, terus masuk di Krapyak yang pada waktu itu santrinya sangat sedikit, mungkin hanya sekitar 70 atau berapa gitu, saya kurang tahu persis. Dan disitulah saya merasa beruntung karena yang mengasuh langsung Kiai Ali, ngaji-ngaji langsung, sorogan langsung. Bahkan kadang-kadang Kiai Ali tidak segan-segan ketika di madrasah sanawiyah 6 tahun Krapyak tidak ada gurunya, Kiai Ali langsung turun menjadi badal guru yang tidak hadir itu. Nah, artinya kita bisa langsung bergelut, ya, sekaligus bisa mengetahui betapa luasnya keilmuan Kiai Ali, ya. Pak Ali, nggak pernah kita nyebut Romo dan lain sebagainya, ya Pak Ali, ya gitu. Ketika beliau menerangkan, pasti penjelasannya itu tidak hanya textbook, bisa dikaitkan dengan kehidupan politik, bisa dikaitkan dengan kehidupan internasional dan lain sebagainya. Maka tidak heran, ya, produk-produk sekelas saya atau sebelum-sebelumnya yang ketika masih Kiai Ali masih secara langsung menangani, itu menjadi kiai-kiai yang memiliki wawasan yang sangat luas. Bahkan saya sering mengatakan guru saya itu hanya dua. Kalau soal keilmuan, saya selalu kembali kepada ajaran-ajaran Kiai Ali yang sangat terbuka, tidak melarang santri-santrinya untuk membaca buku-buku putih yang di tempat lain mungkin itu masih sangat resisten, ya, tapi di situ diperbolehkan, ya. Juga beliau boleh dikata sangat liberal lah dalam memahami keilmuan itu, sehingga seolah-olah menjadi ciri. Kiai Ali itu kalau ngaji selamanya tidak pernah khatam. Karena ketika kita sudah ngaji sama beliau separuh saja, yang separuh sudah dianggap kita mengetahui. Itulah, di bidang keilmuan sangat luar biasa. Maka tidak heran kalau kemudian lahir, ya, bukan hanya kiai, juga politisi-politisi, juga aktivis-aktivis sosial dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kan Kiai melatar belakangi cara Mbah Ali Maksum dalam mendidik sehingga lahir tokoh-tokoh besar seperti Gus Mus, Gus Dur, iya, dengan gitu. Ya karena terbuka, Kiai Ali itu terbuka, tidak overprotective terhadap dinamika pemikiran yang dimiliki oleh santri. Nah, saya tahu persis beberapa orang yang kemudian dalam tanda petik
menjadi Syiah pun tidak dipermasalahkan, gitu ya. Bahkan ada santri yang ketika waktu itu mau ke Saudi, yang Saudi memang sangat Wahabi, Kiai tetap memperbolehkan ya, tidak lalu melarang dengan larangan-larangan yang intervensi karismatik gitu loh. Kadang-kadang kan kowe nek ning kono ora berkah ilmumu. Nek kowe melu politik kowe ora berkah ilmumu. Kiai kan tidak seperti itu. Nah, siapapun diberi kebebasan karena beliau sudah yakin bahwa santri-santrinya itu memiliki basis-basis yang tidak mudah tergoyahkan atau terinfiltrasi oleh pemikiran-pemikiran yang diserapnya kemudian hari. Bekalnya sudah kuat. Sudah kuat tuh, ya itu. Nggih. Selanjutnya Kiai Ali Maksum pernah menjadi Rois Am PBNU. Nah, apa rahasia karisma kepemimpinan ulama yang dijalani Kiai Haji Ali Maksum pada saat itu? Nah, kepemimpinan Kiai Ali itu kepemimpinan yang sangat tegas dan jelas garisnya. Ya. Itu bisa dilihat dalam kasus-kasus krusial. Misalnya terjadinya ketidaksepahaman antara kelompok Cipete dan kelompok Situbondo. Kiai Ali kekeh, ya, dan akhirnya bisa terselesaikan meskipun mengalami titik-titik kulminasi konflik yang sangat luar biasa. Dan saya terlibat karena pada waktu itu saya sudah menjadi salah satu panitia Munas Alim Ulama pertama di Kayurang tahun 81 keliru. Terus 83 saya derek ke Kiai Ali di Munas Situbondo yang menerima Pancasila. Tahun 84 saya menjadi kru bangkit untuk meliput kegiatan-kegiatan sejak dari yang sifatnya seremonial sampai yang sifatnya agak internal seperti rapat-rapat sampai subuh saya ikut, ya. Bahkan juga hal-hal yang bersifat sangat personal. Saya ditimbali Kiai Ali dengan beberapa orang, kono sowan Mbah As'ad ning tempat kae wis tak aturi beliau. Saya beruntung sekali ya. Waktu itu setelah menghadap Kiai As'ad duduk biasa di kursi yang sangat jelek lah, kursi ndiso. Kami juga duduk di bawah. Kloson itu bukan karpet, kloso mindong sing gede-gede itu. Disitulah saya didoakan langsung oleh beliau. Jadi kalau saya mengatakan apa yang saya peroleh ini selain bekal-bekal dari Kiai Ali, saya juga dapat bekal-bekal doa yang sangat luar biasa. Saya pernah didoakan langsung oleh Ki Hasan Mino di mana itu? Di Nurul Qadim, yang beliau itu wali, meninggal nggak keliru umurnya 105 tahun. Saya pernah didoakan langsung oleh Bu Nyai Nuriyah Lasem, sampai beliau mendoakan saya sambil nangis, saya pernah. Itulah. Itu barokah ilmu dari Kiai Ali dan barokah dari Mas Sayeh, karena saya termasuk ikut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan Kiai Ali Maksum. Ya, itu sangat tegas beliau, ya. Itu. Yang kedua, Kiai Ali itu selain tegas tapi juga sangat humanis, ya. Dalam arti tidak pernah kemudian baik memimpin santri maupun memimpin sebuah organisasi seperti NU kemudian berlaku sewenang-wenang, saya rasa enggak. Bahkan hampir semua santri beliau yang beling pun seperti saya, ya. Karena dulu orang di pangan ra iso golek iwak ning itu dekat apa? Jogja apa itu? Pabrik tekstil itu loh. Dekatnya itu loh. Sing kulon loh. Nek ra entuk iwak ya yuyu dipangan orang. Itu kenangan-kenangan yang sangat melekat gitu, ya. Itu pun saya yang beling, yang kayak saya merasa sangat
dicintai, bahkan hampir semua santrinya Kiai Ali itu merasa dicintai oleh Kiai Ali. Itulah kepemimpinannya, meskipun sangat tegas tapi juga sangat asih. Ya, misalnya juga kasus diundangkannya UU nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan, perkawinan, itu kan yang bisa menggagalkan konsep-konsep yang dirancang oleh CSIS pada waktu itu kan termasuk Kiai Ali. Ya. Juga ketika ada rencana sidang Dewan Gereja di dunia di Indonesia, itu yang menggagalkan juga Kiai Ali. Langsung di hadapan Menteri Agama pada waktu itu Mukti Ali. Saya lihat sendiri itu pola-pola kepemimpinan yang tegas tapi sangat asih, itulah ciri kepemimpinan Kiai Ali, dan tidak overprotective gitu. Sehingga melahirkan tokoh-tokoh. Nah, tokoh-tokoh itu. Oke. Selanjutnya itu kan sisi-sisi keilmuan, humanisme, kemudian kepemimpinan Kiai Kiai Ali Maksum Kiai. Mungkin ada kisah-kisah unik, lucu ataupun apa yang mungkin Kiai Muhaimin ketahui dari kisah-kisah Mbah Ali Maksum, tentunya karena Kiai Abdul Muhaimin ini sangat dekat dan santri-santri senior beliau, pasti ada kisah-kisah unik dari Mbah Ali Maksum yang belum banyak diketahui. Ya banyak lah ya. Misalnya Kiai Ali ketika menggugah santri Nirung Tangi itu kan tidak modal digebraki apa itu pintunya ya. Kadang-kadang santri Nirung Tangi subuh-subuh di situ Kiai Ali datang terus sholat di dekat santrinya yang tidur. Sehingga ya, santrinya nggak bisa bergerak ya. Itu gregot Melayu itu ada ya. Terus kedua ya kadang-kadang Kiai Ali kan suka guyon ya, misalnya santri teko telat ya. Teko ya ora didukani, ngapa gak telat. Nah, ya karena sesuk rene ya nggawa pitik gitu. Kan keguyon. Lah ada santri yang kurang ajar. Nah, karena di belakang itu rumah Pak Ali itu yang sekarang jadi gedung itu kan dulu ada kebun. Setiap wali santri atau santri nyaosi pitik kan ditaruh di situ. Nah, lah santri yang kurang ajar mau disuruh diperintahkan nggawa apa? Jago, yuk ambil di situ tuh dicaos ke Kiai Ali. Kono nek mburi dibalekke meneh. Itu jadi itu yang berkait dengan Kiai kadang-kadang lucu-lucu dan tapi beliau itu kan sering ngendika gini. Setiap kalau ada santri yang mencuri itu dihalalki, ndak ngelmune ra barokah. Gitu loh. Misalnya nyolong buah ini juga. Larangan beliau hanya satu. Santri tidak boleh mencuri ikan yang ada di kolam yang sekarang jadi gedung pertemuan itu dulu ada kolamnya. Karena di situ ada ikan-ikan, ada bulus kuning di situ, ada bulus kuning lelek-lelek. Kowe nyolong ning kene ana ning sing rentuk nyolong iki ngene gitu. Kalau lainnya nyolong ning pawon ya biasa lah. Wong saya dulu juga seneng ngerokok itu kan angger bar mijet Kiai Ali sare gitu kan. Aku nyolong rokok karena saya juga tahu Kiai Ali itu rokoknya ora tuku kok soalnya mengenai nyaosi gudang garam merah itu. Anak saya kan dokter lulusan PhD-nya lulusan Amerika ya. Itu yang paling anti rokok kan sering marahi saya, "Bapak umur 70 saya merokok." Ya saya bilang ya saya menghargai ilmumu wong golek ya ning Amerika 7 tahun ya, pinter kowe ya. Tapi kowe ora ngerti rahasiane bapak mulai dadi kiai kan karena dulu kalau habis mijeti nyolong rokok ya. Itu terjadi ya. Belum kehidupan santri ya dulu itu kan ya kurang pangan ya. Nah, satu ketika juga ya Pak Nasrullah yang sekarang jadi kiai di Kutoarjo itu kan dulu keamanannya karo Samsuri yang dari mana? Dari negara Bali. Samsuri sudah meninggal, kemudian saya cari. Nah, esok
Samsuri si Saur Nasrullah itu ngejak saya, "Min, ayo melu Min." "Ngapa, Kang?" Nah, saya diajak ke kuburan. Kuburan Kudul kan dulu saya urung apik kaya ngono ae. Dulu saya sering wiridan di sana dengan Kiai Mujadid dari Pongangan Gresik itu. Setelah sampai kuburan ada apa itu? Nisan kayu itu loh. Iya. "Mbah, kula ijoli Fatihah nggih." "Fatihah." Rampung dipedol go mulih disigari nggo ngliwet. Karena dulu ngliwet tuh ya kadang-kadang hanya pakai sandal lili sing ra kanggo daklek sing wis ra kanggo disigari gitu. Tinggal ngliwet pas ra ono cari di sana. Itu biasa. Itu lucu-lucu nih ya berkah kiai itu seperti itu kan. Jadi kalau saya ditanya kenapa apa ya banyak santri-santri kerapiak baik sebelum saya maupun setelah era Pak Kiai itu ya karena didukung oleh keilmuan yang sangat luas dan juga didukung didukung juga oleh barokahnya Kiai Ali yang begitu ikhlas, begitu asih dengan murid-muridnya. Yang sekarang mungkin kita kehilangan figur-figur semacam itu. Nggih, Kiai Abdul Muhaimin, dari Mbah Ali Maksum kita bergeser kepada salah satu santrinya yaitu Gus Dur. Gus Dur ya. Nggih. Menurut cerita-cerita dan menurut sepengetahuan saya panjenengan adalah salah satu orang yang dekat dengan Gus Dur. Mungkin apa rahasia Gus Dur sehingga yang mengesankan bagi jenengan sehingga Gus Dur menjadi tokoh besar? Gus Dur itu sering kesini sekitar tahun 84. 84. Ya sampai 86. Bahkan Gus Dur sholat di tempat ini. Ini belum sebagus ini. Itu sudah 3 kali. Dan ketika Gus Dur jadi presiden, saya secara khusus juga diundang ke istana. Ada fotonya gitu ya. Fotonya. Ya jadi ketika mungkin foto sekarang tuh datang kepada presiden nggak boleh membawa foto. Nah aku ya saarungan, biar nggak foto ya tetap entuk. Keserandalan ya tetap entuk ya. Apa ya susah ya kalau kita mencari hanya satu aspek dari Gus Dur. Karena Gus Dur itu dalam kacamata ilmu pendidikan itu kan multi talenta. Semua bisa menjadi intelektual, bisa menjadi budayawan, bisa menjadi pecinta sepak bola yang sangat paham nama-nama dan trik-trik top skor Gus Dur itu kan paham ya, itu kan multi talenta. Dalam aspek filsafat Gus Dur itu kan manusia multidimensional ya, yang semua bekerja dengan akselerasi kecepatan yang imbang. Jadi Gus Dur itu semua dimensinya, dimensi keagamaan, dimensi spiritualitas, dimensi intelektualitas, dimensi kemanusiaan, semua berjalan dalam akselerasi yang sama. Tidak ada yang pincang. Kadang-kadang agamanya pinter, neng soal kebudayaan sangat resisten seperti sekarang. Ya, kebudayaan pinter, tapi dia kemudian apa itu dalam arti itu dia jauh dari agama. Itu kan. Sehingga kadang-kadang Gus Dur begitu enaknya duduk dengan santri-santri lesehan ngomong fikih dari hal-hal yang paling saru sampai hal-hal yang sederhana. Itu juga fasih. Tiba-tiba beliau muncul di forum internasional untuk berbicara secara intelektual dengan tokoh-tokoh dunia, baik tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh Gus Dur mampu. Itulah yang saya lihat, dan sedikit banyak saya bisa memahami. Jadi melihat Gus Dur bukan sekedar eksentriknya, ya, tapi anatomi pemikiran Gus Dur, anatomi respon-respon Gus Dur itu relatif saya bisa paham. Kan selama ini Gus Dur hanya di satu eksentriknya, kedua apa mitologinya, kan itu. Ya, saya mencoba membaca Gus Dur dari berbagai aspek pendidikan, aspek filsafat dan
lain sebagainya. Nah itu ya, keluasan ilmunya tentu saja punya, secara genetik ada, kemudian dari sisi beliau mondok di tempat-tempat kiai-kiai terkenal yang membawa barokah juga ada. Itu bedanya Gus Dur kan di situ. Yeah. Ada enggak Kiai pengalaman jenengan yang paling mengesankan ketika bersama Gus Dur mungkin? Kalau secara langsung misalnya terus koyo Kang Maman mijeti ya belum pernah ya, tapi ada momentum-momentum tertentu yang kemudian saya harus bersentuhan langsung dengan Gus Dur. Satu ketika Munas Alim Ulama di Kaliurang, Munas Alim Ulama pertama tahun 81, saya kebetulan menjadi panitia lokal yang mencarikan kamar Gus Dur, kamar Kiai Mahrus Ali. Saya yang membawakan tasnya, yang mengantarkan, dan dengar juga geguyonnya Gus Dur dengan Kiai Mahrus Ali. Bahkan Kiai Mahrus Ali juga menyuruh saya, Gus, iki sarungku ini jahit no kono, itu. Kok tahu Kiai Mahrus kalau saya bisa jahit? Akhirnya saya cari di rumah siapa yang punya penjahit. Saya jahitkan sarungnya Kiai Mahrus Ali. Nah, beliau juga apresiatif. Begitu selesai, terus dipakai. Mau untuk menyenangkan saya, apa ora Gus gitu. Nah, itu dengan Kiai Mahrus. Dengan Gus Dur juga pada waktu itu saya ikut ngeladeni wedang dan lain sebagainya, karena dia Gus Dur Kiai Mahrus itu tinggalnya di Wisma Sejahtera gitu. Di situ sempat omong-omongan gitu, saya tahu. Terus ketika Munas Alim Ulama kedua situ Bondo, ya, saya nderek kiai karo pejabat kan luwih nek nanggon forum ngono kan luwih terhormat. Ya, mlebu sak waktu-waktu ora nganggo prosedur ya. Ya, saya bisa menjadi sangat tahu kapasitas keilmuan Gus Dur ketika berdiskusi dengan Said Budairi, dengan siapa ya? Termasuk Salam Effendi dan lain sebagainya saya dengar. Kiai Ahmad Siddiq, terus kemudian siapa ini, Pak Tolhah dan lain sebagainya. Meskipun poin-poinnya saya tidak paham waktu itu karena belum nyampe ngelmu saya ya. Tapi dilihat dari suasana, ya Gus Dur sangat piawai untuk menjawab pertanyaan Kiai Sepuh itu. Nah, dari situlah saya merasa sedikit banyak juga mewarisi Kiai berkait dengan ilmu-ilmunya, mewarisi pengalaman-pengalaman Gus Dur itu di situ saya. Dan itu jenengan rasakan sampai sekarang sudah terbukti lagi. Ya, dan makanya saya tidak pernah mengatakan kalau dibilang Kiai Muhaimin sukses ya dengan 8 anak yang sebentar lagi saya punya 5 doktor. Saya akan menolak. Sukses itu selalu ada faktor objektifnya. Saya ini nggak punya faktor objektif. Aku bukan intelektual, ya kan? Yeah. Saya bukan orang kaya yang iso ngragati cah 8 kuliah kabeh. Ya. 4 di UGM, 4 di IAIN. Menantu saya 3 UGM. Di rumah ini ada 7 alumni UGM yang sebentar lagi 2-3 tahun, 3-4 tahun lagi saya punya 5 doktor. Nah, lulusan Amerika, lulusan Norwegia, lulusan Mesir, lulusan Korea, itu semua berkah saja, bukan karena saya pinter, enggak. Berkah, ya kiai-kiai, tidaklah saya itu didungani, kiai-kiai sepuh, ya. Karo Mbah Lim juga saya dekat sekali. Saya itu melu ngere Mbah Lim itu 3 tahun. Nah, orang nggak tahu kalau saya itu pernah ngere Mbah Lim tahun 76 sekitar. Sehingga Mbah Lim itu kalau nimbali saya kan anak barep santri awal. Nah, saya ini lucu. Agak salaman ping pindho ping 3 Mbah Lim wis rumangsa luwih NU tinimbang aku. Ya.
Bahkan Mbak Alim pernah ngelumpuk kayak putra-putrane gitu, kumpul kafe. Terus Mbak Alim ngendika, "Kang, kowe rasa boso ya karo iki, ndak kelian." Maka saya itu kalau dengan putra Mbak Alim, meskipun kalau manggil Gus saya nggak boso. Gitu. Iya, menarik sekali Kiai Muhaimin. Banyak yang kita gali. Ini terakhir Kiai, kita bergeser kepada NU Nahdlatul Ulama. Yang mana sebentar lagi ini, bulan Desember tepatnya tanggal 23 sampai 25 Desember akan dilaksanakan muktamar yang ke-34 di Lampung, Kiai. Nah, dalam momen muktamar ini adalah muktamar terakhir di abad pertama, Kiai, menyambut abad kedua NU yang akan jatuh pada 2026. Nah, apa pesan dan harapan Kiai Abdul Muhaimin kepada muktamar NU dan kepada NU menyambut abad kedua ini? Yang pertama saya berharap muktamar itu sukses tanpa dikotori oleh pramuktamar yang sangat krusial maupun kepentingan politik praktis dari orang-orang yang terlibat. Yang kedua, muktamar ini menghasilkan orang-orang yang memiliki kapasitas, kualitas, integritas, kapabilitas untuk memimpin NU menyongsong NU masuk abad kedua. Ya. Tentu saja yang lebih penting bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan potensi-potensi generasi NU yang mengalami lompatan-lompatan kata yang sangat luar biasa di bidang intelektual. Kalau dulu NU itu terkesan bahkan terstigma, kolot, sarungan, kumuh. Hari ini anak-anak muda NU sudah mampu meraih pendidikan-pendidikan di luar negeri, di universitas-universitas yang bergengsi sekaligus berprestasi. Ada yang di ahli nuklir dari Rusia, ahli ini dari mana-mana ada. Ya, dokteran dari Amerika. Nah, maka yang terpenting adalah mapping human resources. Dan ini memerlukan pendataan yang sangat teliti. Ya. Berapa sih sebetulnya anak-anak muda NU yang memiliki prestasi-prestasi akademik itu berapa? Lalu nanti mau diapakan? Sehingga jangan sampai karena hegemoni politisi maupun hegemoni karismatik para kiai ini mereka terabaikan. Nanti kalau digait orang lain baru kita teriak-teriak. Nah ini nggak pernah digarap. Padahal kalau ini digarap, katakanlah intelektual kita yang ada di UGM saja berapa, ya. Nah, belum nanti yang selama ini seolah-olah NU hanya nggarap alumni-alumni Timur Tengah. Itu. Yang lain tuh nggak direken. Seolah-olah kurang NU-nya. Sementara dalam percaturan nasional, dalam perjalanan kehidupan kita, ya maaf, seringkali alumni Timur Tengah itu sangat terbatas aksesnya. Pulang rata-rata mereka hanya bergelut menjadi pembimbing haji, ya kan? Jadi ya di dunia itu berbeda dengan alumni Amerika bisa pegang ini, mempengaruhi. Akhirnya muncul geng Berkeley dan lain sebagainya. Ya. Alumni Jepang bisa memfasilitasi perkembangan alumni ini. Lah alumni kita berkutat di alumni Timur Tengah dengan area-area yang juga sangat terbatas. Nah sekarang setelah luar biasanya anak muda NU dalam meraih prestasi akademik di berbagai luar negeri itu mestinya ada mapping human resources yang baik. Saya kira itu. Mapping human resources ya. Untuk menyambut abad kedua Nahdlatul Ulama jangan sampai hanya dikuasai oleh politisi atau
dihegemoni oleh kiai-kiai tertentu saja. Oh, okay. Baik, ini keras loh ini. Nggih. Keras tapi masukan yang ini. sangat baik. Ini telak. Nggih, Ki Abdul Muhaimin matur suwun sangat, terima kasih atas berbagi cerita dan ilmunya kepada kita semua, sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada. Demikian ngobrol santai kita bersama Kiai Haji Abdul Muhaimin, salah satu santri sepuh Kiai Haji Ali Maksum dan juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kota Gede. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda.